Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jana Arsya dari SMK PGRI Tanjung Raja. Kali ini saya akan menjelaskan definisi replenishment. Replenishment atau RPL adalah proses mengganti kaset mesin ATM atau CRM dengan kaset baru yang berisi uang. Petugas replenishment berangkat bersama dengan petugas CIT atau custody menggunakan kendaraan roda 4 replenishment. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas replenishment ditemani oleh satu orang petugas keamanan untuk melakukan penggantian kaset mesin ATM CRM dengan dual control. Dual control adalah prosedur pengerjaan di mesin anjungan yang dimana petugas tidak boleh melakukan tugasnya seorang diri, melainkan harus ditemani oleh petugas keamanan atau petugas lainnya. Persiapan kerja petugas RPL: 1. Mengecek surat kendaraan. 2. Mengecek perlengkapan perjalanan dan kondisi kendaraan. 3. Mencocokkan data nyata dengan formulir daftar kunci atau key. 4. Mencocokkan data nyata dengan formulir OR. 5. Mencocokkan data nyata dengan formulir lembar perjalanan custody ATM atau ATM trip sheet. Perjalanan kerja petugas replenishment. Pada dasarnya, perjalanan kerja replenishment menggunakan kendaraan roda 4 dengan seorang petugas keamanan dari kepolisian. Di dalam kendaraan tersebut, cara melakukan perjalanan kerja petugas replenishment: 1. Memasuki kendaraan roda 4. Ketentuan: memasuki kendaraan roda 4 harus sesuai dengan peran atau job description-nya masing-masing. 2. Mengecek segala komponen kendaraan sebelum perjalanan. Ketentuan: mengecek segala komponen kendaraan sebelum perjalanan harus memastikan seluruh pintu dalam keadaan terkunci dan seluruh jendela dalam keadaan tertutup. 3. Melakukan perjalanan ke lokasi tujuan. Ketentuan: 1. Melakukan perjalanan ke lokasi tujuan harus memiliki rute yang aman dan efisien sesuai dengan rencana perjalanan. 2. Meminta izin kepada supervisor apabila diperlukan perubahan rute perjalanan akibat situasi dan kondisi lalu lintas tertentu. 3. Tidak memberikan tumpangan kepada siapapun. 4. Mematuhi peraturan lalu lintas. 4. Melakukan perhentian di lokasi tujuan. Ketentuan: menaati ketentuan bahwa melakukan pemberhentian di lokasi tujuan harus di tempat yang aman dan segera melapor ke admin RPL. 5. Keluar dari kendaraan roda 4. Ketentuan: 1. Keluar dari kendaraan roda 4 harus polisi terlebih dahulu untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya, apabila keadaan sekitar dinyatakan aman, maka petugas RPL boleh turun dari kendaraan dan melaksanakan kegiatannya. 2. Mobil dalam keadaan terkunci dan dijaga. Cara melakukan replenishment: 1. Memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau check device. Ketentuan: memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau check device harus teliti dan tidak boleh ada hal ganjil ditemukan. 2. Membuka paskia atas. Ketentuan: membuka paskia atas harus menggunakan kunci paskia atas dan ditarik ke arah depan mesin. 3. Mengubah mode normal menjadi mode SOP. Ketentuan: mengubah mode normal menjadi mode SOP harus dengan cara menggeser toggle ke arah tulisan SOP sampai monitor masuk ke mode SOP. 4. Masuk ke menu replenishment. Ketentuan: masuk menu replenishment harus dengan cara memasukkan angka pada EPP sesuai dengan angka yang tertera pada pilihan replenishment. 5. Melakukan print counter. Ketentuan: melakukan print counter harus dengan cara memasukkan angka pada EPP sesuai dengan angka yang tertera pada pilihan print counter. 6. Melakukan clear cache. Ketentuan: melakukan clear cache harus dengan cara memasukkan angka pada EPP sesuai dengan angka yang tertera pada pilihan clear cache. 7. Melakukan print counter harus dengan cara memasukkan pada EPP sesuai dengan angka yang tertera pada pilihan print counter. 8. Membuka pintu paskia bawah. Ketentuan: membuka pintu paskia bawah harus kunci paskia bawah. 9. Membuka brankas. Ketentuan: membuka brankas menggunakan kunci tombak dan kunci senson. 10. Mengeluarkan kaset cartridge atau box denominasi. Ketentuan: mengeluarkan kaset cartridge box denominasi harus dibuka terlebih dahulu dengan menekan tombol hijau yang tersedia. 11.
Mengeluarkan kaset cartridge atau box reject atau retract. Ketentuan mengeluarkan kaset retract, box reject dan retract harus dibuka terlebih dahulu dengan menekan tombol hijau yang tersedia. 12. Memasukkan kaset cartridge atau box reject atau retract baru. Ketentuan memasukkan kaset cartridge atau box reject atau retract baru harus sesuai dengan tempatnya sampai terdengar suara klik yang menandakan kaset sudah terkunci. 13. Memasukkan kaset cartridge atau box denominasi baru. Ketentuan memasukkan kaset atau cartridge atau box denominasi baru harus sesuai dengan tempatnya sampai terdengar suara klik yang menandakan kaset sudah terkunci. 14. Melakukan ADD cache atau cache. Ketentuan melakukan angka pada app sesuai cache harus dengan cara memasukkan dengan kebutuhan pada ADD cache. 15. Melakukan print counter. Ketentuan melakukan print counter harus dengan cara memasukkan angka pada app sesuai dengan angka yang tertera pada pilihan print counter. 16. Melakukan test case atau test dispenser. Ketentuan melakukan test case atau test dispenser harus dengan cara memasukkan angka pada app sesuai dengan angka yang tertera pada pilihan test case. 17. Melakukan print counter. Ketentuan melakukan print counter harus dengan cara memasukkan angka pada app sesuai dengan angka yang tertera pada pilihan print counter. 18. Melakukan admin card. Ketentuan melakukan admin card harus menggunakan kartu admin yang telah dibawa. 19. Menutup brankas. Ketentuan menutup brankas harus dikunci menggunakan kunci tombak dan kunci senson. 20. Menutup pintu paskia bawah. Ketentuan menutup paskia bawah harus dikunci menggunakan kunci paskia bawah. 21. Mengubah mode SOP ke mode normal. Ketentuan mengubah mode SOP ke mode normal harus dengan cara menggeser toggle ke arah tulisan normal sampai monitor masuk ke mode normal. 22. Menutup paskia atas. Ketentuan menutup paskia atas harus dikunci menggunakan kunci paskia atas. 23. Mengisi formulir replenishment. Ketentuan menaati ketentuan cara mengisi formulir replenishment. Cara melakukan replenishment mesin ATM CRM. 1. Memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau check device. Ketentuan memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau check device harus teliti dan tidak boleh ada hal ganjil ditemukan. 2. Membuka paskia bawah untuk masukkan mode SOP. Ketentuan membuka paskia bawah untuk masuk ke mode SOP harus menggunakan kunci paskia bawah. 3. Masuk ke menu replenishment. Ketentuan masuk ke menu replenishment harus dengan cara mengklik pada layar yang bertuliskan replenishment. 4. Melakukan print counter. Ketentuan melakukan print counter harus dengan cara mengklik pada layar yang bertuliskan print counter. 5. Melakukan clear cache. Ketentuan melakukan clear cache harus dengan cara mengklik pada layar yang bertuliskan clear cache. 6. Melakukan print counter. Ketentuan melakukan print counter harus dengan cara mengklik pada layar yang bertuliskan print counter. 7. Membuka brankas. Ketentuan membuka brankas harus menggunakan kunci tombak dan kunci senson. 8. Mengeluarkan kaset atau cartridge atau box denominasi. Ketentuan mengeluarkan kaset atau cartridge atau box denominasi dengan cara menarik gagang warna hijau. 9. Mengeluarkan kaset cartridge box reject retract atau ketentuan mengeluarkan kaset cartridge harus dengan cara menarik gagang warna hijau. 10. Memasukkan kaset cartridge box reject retract baru. Ketentuan memasukkan kaset cartridge box reject retract baru harus diletakkan pada posisinya. 11. Memasukkan kaset cartridge box denominasi baru. Ketentuan memasukkan kaset cartridge box denominasi baru harus diletakkan pada posisinya. 12. Melakukan ADD cache. Ketentuan melakukan ADD cache harus dengan cara mengklik pada layar yang bertuliskan ADD cache. 13. Melakukan print counter. Ketentuan melakukan print counter harus dengan cara mengklik pada layar yang bertuliskan print counter. 14. Melakukan test case atau test dispenser. Ketentuan melakukan test case atau test dispenser harus dengan cara mengklik pada layar yang bertuliskan test case. 15.
Melakukan print counter. Ketentuan. Melakukan print counter harus dengan cara mengklik pada layar yang bertuliskan print counter. 16. Melakukan admin car. Ketentuan. Melakukan admin car harus menggunakan kartu admin yang telah dibawa. 17. Menutup brankas. Ketentuan. Menutup brankas harus dikunci menggunakan kunci tombak dengan kunci Shenson. 18. Menutup pintu paskia bawah. Untuk masuk ke mode normal, ketentuan menutup pintu paskia bawah. Masuk mode normal kunci menggunakan kunci paskia bawah. 19. Mengisi formulir replenishment. Ketentuan menaati ketentuan cara mengisi formulir replenishment. Formulir kerja replenishment. 1. Form lembar perjalanan custody ATM SIP PRIP. 2. Berita acar di RPL. Cara mengisi formulir kerja ATM SIP. 1. Hari. Ketentuan mengisi hari sesuai dengan hari yang saat bertugas. 2. Ketentuan mengisi tanggal harus sesuai dengan tanggal saat bertugas. 3. Ketentuan SIP. Ketentuan 1, 2, 3, dan 4. 4. Nomor mobil. Ketentuan mengisi nomor mobil harus sesuai dengan nomor mobil yang dipakai oleh petugas RPL. 5. Custody. Ketentuan mengisi nama custody harus sesuai dengan nama petugas RPL yang bertugas. 6. Polisi. Ketentuan mengisi nama polisi harus sesuai nama polisi yang bertugas bersama petugas RPL. 8. Tiba di lokasi. Ketentuan. Isilah dengan tiba di lokasi. 9. Masuk menu ATM. Ketentuan. Istilah dengan jam masuk menu ATM. 10. Selesai mesin on. Ketentuan. Isilah sesuai dengan jam selesai mesin on. 11. Lokasi ATM. Ketentuan. Istilah dengan lokasi yang berada. 12. Klien. Ketentuan. Isilah dengan nama klien sesuai dengan nama yang diinformasikan. 13. Tujuan M atau R maintenance replenishment. Ketentuan. Istilah sesuai dengan tujuan replenishment. 14. Masalah ATM. Ketentuan. Istilah sesuai dengan masalah yang terjadi di lapangan. 15. Buka safe. Tidak. Ketentuan. Istilah dengan status pembukaan pintu brankas apakah terbuka atau tidak. 16. Kartu tertelan. Ketentuan lokasi dan nomor kartu. 17. Keterangan. 18. Tanda tangan custody. Ketentuan. Mengisi tanda tangan custody harus oleh yang bersangkutan. Supervisor. Ketentuan mengisi tanda tangan supervisor harus oleh yang bersangkutan. Cara mengisi berita acara. 1. Nama custody. 2. Nama saksi. 3. Hari dan tanggal. 4. Lokasi. 5. USID. 6. Kejadian. 7. Tanda tangan custody pengawal koordinator. Itulah tadi penjelasan saya mengenai definisi RPL atau replenishment. Terima kasih telah menonton saya. Janu Arsya. Saya akan kembali lagi di bab 6 FLM atau Place Level Maintain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.